Halo semuanya, hai. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini kita jumpa lagi dan hari ini 3 hari ya sudah masuk ke ke hari libur ya, hari libur nasional. Mau merayakan hari Idul Fitri di kampung ya, di rumah mungkin orang tua kalian atau yang sedang merantau atau yang tidak merantau nih, saudara-saudara akan datang ya, atau mungkin kamu mau pergi berjalan-jalan entah mau kemana. Tapi sebelum ya keluar rumah, yuk kita lihat readingan dari aku ya. Ini energi update dari seseorang yang sedang kamu pikirkan saat ini. Bagaimana perasaan dia sama kamu hari ini ya? Pikirkan wajahnya, senyumannya atau matanya, apapun yang kamu ingat ya. Dan di dalam hatimu sebut nama orang ini 3 kali, dan mohon maaf ya jika teman-teman di sini ada yang sudah berpisah atau memang sedang baik-baik saja. Kita lihat ya bagaimana keadaan perasaan dia saat ini kepada kamu. Oke, ada Queen of Wands. Aku melihat di sini perasaan dia seperti sedang senang ya. Ada perasaan gembira. Mungkin baru saja kamu menghubungi dia, atau mungkin sosmedmu atau storymu diintip sama dia membuat kamu bahagia. Ini juga dia yang aku rasakan ya. Tertangkap energi dari dia bahwa dia merasakan kebahagiaan di dalam hatinya ya saat melihat kamu, walaupun di sini tidak dalam keadaan dekat ya. Oke, kita lihat lagi perasaan dia kepada kamu. Ada Knight of Sword ya, perasaannya kenceng banget sama kamu ya. Dia seperti bersemangat ya, dia memiliki pikiran yang positif sehingga perasaannya saat ini pun seperti tidak mau jauh dari kamu ya, justru dia berlari ingin mendekati kamu. Oke, kita lihat bagaimana saat ini perasaan dia sama kamu. Ada Six of Cups, lalu ada Page of Cups, dan ada The Moon. Satu lagi kartu ya teman-teman ya, untuk perasaan dia kepada kamu. Oke, langsung aja aku bacain ya teman-teman semuanya. Apa masih bisa melihat dengan jelas di kamera aku? Sepertinya agak jauh ya. Untuk perasaan dia saat ini ya, dia lagi terkenang-kenang nih ya, kepada seseorang ayahnya ya. Jadi perasaan dia memang sedang merindukan kasih sayang seorang ayahnya ya. Dia ingin dapat perhatian, ingin mendapatkan cinta kasih dari seorang ayah ya. Aku lihat di sini sepertinya dia punya beban mental yang luar biasa. Dia ingin menceritakan segala sesuatu hal ya dalam perjalanan kehidupan dia, tentang percintaannya mungkin kepada ayahnya ya. Mungkin ayahnya ini memiliki pengalaman yang sama dalam kehidupannya dia, dan di sini dia ingin membagi cerita ini karena mungkin dia pernah mengalami hal-hal buruk di masa kecilnya, dan ayahnya ini pernah ya mungkin ada di posisi ini di saat dia dalam usia muda, dan saat ini dia sedang mengunjungi atau ingin berkunjung kepada ayahnya ini ya. Dan aku lihat perasaannya sama kamu memang lagi kangen ya teman-teman ya. Perasaan kangen inilah yang memajukan semangat di dalam hatinya ini ya, untuk mendatangi ayahnya. Atau aku lihat di sini dia mungkin mau meminta saran ya atas usahanya. Ya pingin dapat dukungan gitu supaya dia bisa ngedeketin kamu atau bisa meresmikan hubungan ini ya. Dia butuh beberapa
pendapat gitu, mau sharing sama ayahnya ya. Ini ayah ya, bukan perempuan atau ibu ya. Dan kalau memang dia tidak punya ayah, mungkin orang yang lebih dituakan, bisa sahabatnya, atau bisa juga kakaknya, atau mungkin adiknya juga yang bersikap dewasa. Yang jelas saat ini dia punya perasaan yang dalam terhadap kamu, dia menginginkan kamu apa ya, lebih dari hubungan sekedar yang sekarang-sekarang ini. Dia pengen lebih rapat, pengen lebih apa ya, continue, ada keakraban agar kamu mungkin dikenal oleh ayahnya ya. Dia ingin menceritakan segala hal tentang kamu, termasuk di dalam hubungan kamu dan dia ya. Dan aku lihat sekarang ini juga dia lagi banyak mikirin kamu ya. Perasaannya ini tuh tertujunya kepada kamu terus ya. Dia ngebayangin kamu gitu kan, saat-saat dimana pernah membuat happy ya. Yang membuat happy dia itu saat ini adalah kenangan-kenangan kalian gitu ya. Mungkin aku lihat di sini bukan karena kalian sedang ada masalah, tetapi kenangan tersebut kenangan yang membawa kepada kekuatan di dalam cinta ini, sehingga dia ingin menyatukan, ingin seperti ada kode meresmikan hubungan kalian ya. Namun di sini ada sisi perasaan sedihnya juga yang tertangkap dari kartu tarotnya ya, dari perasaan terdalam dia. Jauh dari kamu ya, kurang perhatian dari kamu, atau dia yang kurang perhatian sama kamu. Serasanya gini teman-teman, kamu tuh dekat di hati tapi jauh dipandang mata, jauh untuk bisa mendekap kamu ya. Aku lihat di sini dia ada perasaan pesimis ya, perasaan yang tidak mungkin dia dapat bahagia bersama dengan kamu, itu yang tertangkap ya. Aku lihat di sini dia sudah sangat lama mencintai kamu, dan hingga hari ini pun dia belum rela. Kalau misalkan kalian lagi ada masalah ya, dia belum rela untuk melepas kamu gitu ya. Aku mau pastiin ke kalian bahwa saat ini kan mau menjelang hari raya Idul Fitri, atau mau menjelang hari libur ya. Dia ini pengen pulang lah mungkin ke rumah orang tuanya, pengen mengatakan sesuatu tentang kamu. Dia membawakan mungkin sedikit cerita yang indah tentang kehidupan asmara kalian ya. Di sini juga aku lihat ada perasaan pesimis yang tertangkap. Dia takut tidak dapat bersatu antara kamu dan dia. Namun satu hal yang pasti yang mesti kamu ketahui, bahwa saat ini ya dia mencintai kamu dan dia akan selamanya mencintai kamu. Itu ya, mungkin janji di dalam hatinya. Ada Four of Pentacles yang aku lihat, dia kekeh ya. Meski mungkin ada beberapa hal yang atau ada ucapan atau ada nasehat ya dari orang tuanya atau orang sekitarnya untuk oh janganlah nanti aja, misalkan ya, dia memberitahu tentang sesuatu hal itu dan dikasih nasehat nih sama orang tuanya atau sama ayahnya nih, tapi dia tetap ya di sini mempertahankan hubungan kalian. Di sini mungkin dia mau ngecek dulu nih ke orang tuanya, ke ayahnya, gimana nih langkahnya untuk bisa terciptanya hubungan resmi kalian, atau hubungan ini apa ya, kalau aku lihat bisa lebih bahagia lah gitu. Mungkin kalian yang sudah berumah tangga ini bisa silakan teman-teman ya diambil kondisinya seperti apa. Apakah mungkin kalian sedang merindukan keturunan, sedang merindukan buah hati ya. Ini kamu juga sedang pergi mungkin ke rumah orang tuanya, ke rumah orang tua laki-laki nih ya, atau perempuan ini tapi dia dekat dengan ayahnya ya. Sedang mungkin untuk konsultasi sharing ya tentang keinginan hati dia memiliki seorang momongan, atau bagaimana ya nasihat dari orang tuanya. Yang jelas aku lihat di sini di dalam percintaan kamu dan dia ini tidak biasa-biasa aja, ada kesulitan. Nah, disinilah dia bertahan ya, kesetiaannya terhadap kamu. Dia tidak, kalau aku lihat gini, dia tidak menginginkan satu perubahan, dia tidak menginginkan pergi atau mengganti dirimu. Misalkan ya, ini sulit mendapatkan keturunan, dia tidak menginginkan untuk
apa ya, mendapatkan pasangan lain selain kamu. Di sini dia ingin berusaha dulu, pengen meminta restu dulu dari orang tuanya, terutama mungkin orang tua laki-lakinya yang mungkin dia anggap sebagai seorang yang pintar atau dia mengerti tentang mungkin spiritualnya lebih tinggi sehingga paham gitu. Jadi di sini dimintailah apa ya namanya, nasehat gitu ya. Aku berbelit nggak sih ceritanya, tapi kalian paham ya. Oke, kita lihat lagi di sini bagaimanakah kondisi hubungan kalian. Ya, di sini perasaan dia sama kamu sayang. Kita lihat kondisinya ya. Aku lihat di sini memang dia orangnya diem ya, diem, cuek. Mungkin dia nggak peduli dengan kayak kelihatannya gitu ya, nggak peduli sama kamu. Tapi kamu ngerasain kan kalau kamu dapat perhatian dari dia, balasan chat mungkin juga cepet, dan juga dia masih sering bisa PC atau call kamu. Atau mungkin kamu yang saat ini sudah berumah tangga, dia cuek, dia banyak diem, bukan berarti dia tidak mencintai kamu atau tidak apa ya, komitmen sama kamu, tidak sayang sama kamu, tidak. Mungkin ada beberapa yang sedang dia pikirkan tentang kalian ya, tentang masa depan kalian. Oke, kita lihat lagi, dibenarkan di sini aku lihat dia lagi banyak beban pikiran. Ini terutama tentang kamu sih ya. Mungkin yang kalau memang sudah berumah tangga ya, ini mungkin tentang anak atau keturunan ya, atau mungkin tempat tinggal ya, atau pekerjaan yang menjadi dampak kalian komunikasinya nggak bagus, nggak baik, banyak apa ya namanya, peperangan gitu ya, atau mungkin tempat tinggal yang satu rumah dengan orang tua. Di sini dia pingin mengatakan pengen pisah atau pengen pindah tempat ya. Kita lihat lagi kalau memang ini masih dalam kasusnya masih pacaran ya, dan hubungan kalian lagi diem-dieman nih, bukan berarti dia tidak mencintai kamu ya teman-teman ya. Dia sayang banget sama kamu loh. Ini dia lagi ngasih tahu ke orang tuanya, boleh nggak nih atau nerusin nggak nih, bagaimana keadaan nanti hubungannya ke depan. Aku di sini ada the tower ya, ada kejadian besar di hubungan kamu sama dia. Dan mungkin di sini kamu sedang ada perdebatan ya, ada memunculkan konflik, sehingga di sini aku lihat ada the tower, artinya mungkin kamu sama dia sama-sama kayak jaga jarak sih, sama-sama kayak lagi ada apa ya, ngambil sikap tenang lah ya, sedang bertengkar terus nih. Mungkin ya bisa jadi karena keturunan atau anak atau tempat tinggal atau pekerjaan ya, yang jadi kasus di konflik hubungan kamu sama dia, akhirnya kayak the tower ya. Ada pertengkaran hebat, hampir mau ada perpisahan nih ya. Dan aku lihat di sini teman-teman, selama mungkin kamu dan dia tidak saling teguran, nggak sapaan ya, dan kamu sama dia mungkin berpisah, ini hanya sementara ya. Nanti dia dapat nasihat dari dirinya juga, introspeksi diri dia juga ya. Dia akan kembali sama kamu ya. Di sini aku lihat mungkin dia lagi mencoba untuk bersabar dengan keadaan ini, ataukah lihat kamu yang egoisnya atau marahnya lebih tinggi. Di sini dia lagi bersabar dan berusaha ya untuk meyakinkan kamu kembali, untuk meyakinkan bahwa dia mampu untuk membuat kamu bahagia. Atau di sini kamu yang mulai yang mulai seperti kayak percaya ya dengan ucapan dia dan usaha dia ya. Di sini kamu memberikan angin segar kepada dia ya, memberikan semangat kepada dia. Yang aku tahu dalam kartunya di sini kemungkinan ini juga ada hubungannya dengan hutang atau dengan keuangan ya. Di sini teman-teman, kalau saat ini kalian berpisah atau bertengkar hebat gitu ya, itu mungkin juga karena masalah keluarga atau masalah pribadi masing-masing yang gak jujur dengan keadaan sebenarnya ya. Punya beban yang belum selesai, tidak bicara terus terang kepada pasangan, sehingga akhirnya hubungan ini berkonflik ya. Dan aku lihat di sini sebetulnya dia tidak merasakan apa ya, apa ya, kayak dia berbohong mungkin, tapi bukan untuk mengambil apa ya, kayak manfaat dari hubungan kalian, tidak. Tetapi ini adalah kesalahan realnya dia ya, kesalahan realnya dia dalam kehidupan dia di masa lalu, sehingga saat ini dia seperti penuh dengan penyesalan ya, seperti jalan keluarnya kok susah banget gitu ya. Ngomong sama kamu juga kayak nggak dapat dukungan, kamu juga kayak nggak peduli ya dengan masalah dia. Tapi yang aku tarik dari kartunya ini,
dia sangat membutuhkan support dari kamu sebetulnya ya. Dia juga support dari orang tua dan juga dari kamu. Ya, dia berharap banget sih ada komunikasi yang baik antara kamu dan dia juga berharap banget hubungan ini terus berkembang, maju dan pada akhirnya kalian bisa bersatu lagi ya. Untuk saat ini memang pertengkaran ini tidak membuat kalian berpisah total enggak, tetapi ini introspeksi diri aja ya. Karena aku lihat dia tidak bisa menjauh dari kamu, tidak bisa pergi meninggalkan kamu. Kenapa? Karena dia takut kehilangan kamu, dia takut kamu diambil orang lain ya. Dia memang nih teman-teman, King of Cups ya. Perasaannya dalam sama kamu nih, cuma terombang-ambing karena masalah ya. Ini masalah yang besar yang dia buat tuh teman-teman. Udah beberapa hari ini aku bacain kartu, kebanyakan terjebak karena finansial ya. Jadi ini dia membuat sikap mentalnya ini nggak stabil sehingga hubungannya jadi sering bertengkar gitu. Terus mulai sadar nih, salah satu mungkin yang memiliki masalah ini sadar bahwa sikap dia memang sudah banyak memberikan dampak yang negatif sehingga dia kayak ingin berubah ke arah yang lebih baik ya, bukan mau melupakan kamu, tidak. Di sini dia ingin berubah saja ya, memberikan yang terbaik, memberikan sesuatu yang baik buat kamu. Dan aku lihat di sini memang juga ada two of cups ya, dimana dia ingin berusaha dulu nih saat ini ya. Di kartu terakhir kita ada Six of Pentacles, ada Two of Cups, ada Pack of Pentacles, dan Three of Pentacles. Artinya memang benar ya. Nih tentang finansial sih, dia pingin kerja sama aja sama kamu ya, karena bekerja sama dengan kamu memudahkan semua kayak punya masalah itu kayak gampang selesainya kalau ada kamu. Kamu punya ide-ide itu selalu cemerlang ya, memberikan solusi, memberikan jalan kemudahan dalam dia bermasalah saat ini ya. Dia nggak tahu nih kayak mentok gitu mau kemana. Yang jelas perasaannya memang bener-bener sayang sama kamu kuat, bukan karena kamu punya segalanya atau materi kamu lebih tinggi, tapi memang pas kebenaran banget gitu ya. Dia memang sayang banget sama kamu gitu loh ya, lagi bener-bener jatuh cinta lagi untuk kesekian kalinya kepada kamu. Dan di sini dia mengungkapkan bahwa dia memang betul gitu, kalau nggak ada kamu mungkin nggak bisa ini baik-baik aja hidup dia, tapi setelah tersambung aja komunikasi dengan kamu kok kayak semakin mudah ya, kayak ada gerbang rezeki itu gampang, bisa seperti itu ya. Ada memang sekian banyak orang yang memiliki masalah keuangan, biasanya ada masalah dengan pasangannya gitu karena emosi tidak stabil ya. Terus setelah mungkin masalah ini tuh kayak masalah itu hilang atau reda gitu ya, itu karena emosi menurun, membaik karena ada komunikasi dengan orang yang disayang, kan membuat hatinya damai, tenang, tentram, sehingga sehingga terhubunglah kembali komunikasi dan hormon kebahagiaan di dalam hati itu mulai tumbuh ya, jadi semangat lagi hidupnya, jadi terbukalah pintu rezeki. Karena apa? Karena merasa bahagia. Kalau orang merasa bahagia itu ngelakuin segalanya itu seneng, jadi rezeki juga gampang ya. Dan kalau misalkan itu usahanya berat, susah, tapi kalau happy hatinya gitu, seneng dan keadaan hubungan juga enak, ini membuat jiwa dia itu kayak seneng aja bawaannya, jadi rezeki itu gampang. Di sini mulai mulai berubah masalah dia, kayak sedikit mulai ada perkembangan ke arah yang jauh lebih baik, kayak semakin hari semakin berkurang, semakin baik gitu. Ini mungkin juga atas bantuan kamu atau atas ide yang kamu berikan atau materi ya yang kamu sempat sumbang juga, atau mungkin kamu bantu dalam permasalahan keuangan dia, sehingga saat ini dia seperti kayak seneng gitu ya, kayak berterima kasih, kayak doa dia tuh kayak dikabulin ya gitu. Selama ini dia sendirian, terbebani, nggak ada yang bantu, mungkin dia ke orang tuanya juga, orang tuanya nggak terlalu banyak ya bisa memberikan jalan keluar buat dia. Dan ternyata gitu ya, dan ternyata setelah terhubung komunikasi dengan kamu, setelah bertengkar, akhirnya masalah dia semakin lama semakin berkurang, tapi dengan sikap yang mungkin gak enak ya teman-teman ya. Tetap dia kayak orang gengsi gitu ya, nggak mau terima kasih gitu
ya. Masih belum menyadari gitu kalau dia itu dibantu sama kamu, belum menyadari gitu kalau dia tanpa kamu nggak bisa apa-apa. Dia masih kayak sombong aja gitu ya. Sebenarnya teman-teman, kenapa dia begitu? Itu karakter ya, karakter dari sikapnya dia itu. Karakter aja gitu ya. Sebetulnya dia sayang sama kamu, bahkan dia tidak mau kehilangan kamu. Dia pingin memiliki kehidupan yang lebih baik, yang kalau bisa gitu ya, sudah habis berpisah ada komunikasi, terus ada perbaikan lagi gitu ya, jalan asmara kalian. Di sini dia pingin cita-citanya hidup bahagia sama kamu gitu ya. Terus dia mau ngikutin saran mungkin ya, ngikutin aturan kamu. Pokoknya dia pingin ada kebahagiaan untuk dia dan masa depan dia dan juga dengan kamu ya. Tidak lepas aku lihat ya, tidak lepas yang dia pikirkan, yang dia doakan di dalam batinnya adalah dia dan kamu ya. Dia tidak ada orang lain ya, betul. Ya dia saat ini memang sedang bingung karena banyak beban hidup dia ya. Dia mau pilih yang mana dulu nih? Ya, mau pilih yang mana dulu, mau harus apa dulu nih. Jadi dia butuh eh, apa ya, butuh jalan keluar, butuh nasihat, butuh support dari kamu ya. Nah, di sini makanya dia sedang memperbaiki komunikasi dengan kamu supaya apa? Supaya dia bisa mendapatkan eh secercah cahaya gitu ya. Kalau orang udah bertengkar terus baikan, biasanya kan ada banyak hal yang di-sharing ya, ada cerita tentang masalah apa aja kan nanti kan ditampung. Satu orang ini dalam keadaan stabil emosinya, keuangannya ya, hidupnya, sedangkan dia mungkin dalam keadaan kurang baik, lalu kan cerita sama kamu ya, berbagi. Kalau mungkin juga kamu dalam keadaan susah, nggak mungkin ya, karena aku lihat di sini kenapa dia masih ngejar kamu, mungkin karena kamu pinter dan kamu istimewa atau banyak kelebihan, makanya di sini dia nggak bisa lepas dari kamu. Dan aku lihat di sini energi kamu tuh gini, balance ya, jadi bisa bantu dia di saat dia itu banyak kebocoran, dah kamu datang gitu membantu dia. Mau percaya atau enggak, memang yang terjadi ini mungkin tidak resonate dengan orang yang mulai menjijikan, menjauh ya, tapi aku lihat di sini bukan orang tersebut ya, bukan orang yang ingin meninggalkan, justru kayak masih pengen support aja gitu ya, walaupun memang sudah banyak materi waktu yang terbuang, tapi dia setia gitu aja mendampingi kembali lagi gitu ya. Bukan buat apa ya namanya, memang ini cinta ya, bukan bukan eh, apa ya, cuman mencari kebahagiaan semata, enggak, tapi memang benar-benar cinta dia. Jadi dia nggak peduli kemarin diapain, bagaimana. Yang jelas dia pinginnya di masa depan nanti ada hubungan baik lagi, komunikasi lagi, kembali lagi ya. Tuh, di masa depan nanti dan saat ini raganya ingin kembali lagi ya, komunikasi pengen kembali lagi. Dan pada akhirnya perekonomian juga jadi jauh lebih baik. Tetapi di sini aku melihat ya, aku melihat di sini komunikasi ini jarang ya, jadi berjarak, susah ini kalau belum komunikasi ya. Ini susah sih sebetulnya ya, harus ada komunikasi. Kalau komunikasi ini jarang dilakukan, maka akan ada jarak di sini. Walaupun perasaan dia kuat banget ke kamu, tapi kalau nggak pernah komunikasi susah hubungannya gimana ya. Di sini mungkin dia juga sering mikirin kamu karena sekarang kamu banyak berubah, tapi perasaan dia ke kamu sayang banget ya. Apalagi semenjak habis perpisahan itu dia bertambah sayang saat ini, malah pinginnya deket terus sama kamu. Kalau jauh tuh kayak rungsing, takut kehilangan kamu, takut kamu diambil orang gitu ya, takut kamu, banyak hal lah yang dia saat ini sedang bingung ya. Memang keadaan dia lagi susah dalam hal finansial teman-teman ya, hidupnya lagi perih-perihnya dalam hal finansial, dan aku melihat dia menunggu pertolongan kamu, menunggu jalan keluar dari kamu. Bukan cuma perasaan cinta, tetapi pertolongan kamu dalam bentuk keuangan, dalam bentuk ekonomi ya. Di sini teman-teman semuanya, aku nggak tahu, tapi yang jelas hubungan kalian ini terpecah atau ada perpisahan itu sebenarnya karena masalah dia sih ya. Dia lebih banyak punya masalah keuangan
di dalam pekerjaannya juga jelek ya, sehingga dia on off sama kamu, jarang komunikasi. Dan yang lebih buruk lagi adalah di sini aku lihat ya, banyak janji dia sama kamu ya. Mungkin dia sudah banyak dibantu sama kamu, banyak janji yang dia lakukan ke kamu dan tidak kunjung datang gitu ya, untuk memberikan janjinya itu, melunasi janjinya, bukan melunasi hutang ya, tapi janjinya ini terpenuhi dulu gitu. Entah mungkin janjinya mau menikahi kamu atau kembali lagi, atau mungkin entah apa yang dia janjikan sama kamu, tapi yang jelas di sini dia pingin ada pertemuan nih. Kalian belum ketemu ya teman-teman ya, habis perpisahan itu belum ketemu, ini pengen banget dia ketemu di janji kamu. Mungkin kamu punya janji ke dia atau dia yang berjanji ke kamu nih ya, dia pingin banget ketemu, pingin banget bisa face to face gitu ya. Kenapa? Yang aku lihat di sini kangen banget dia. Secara dia kangen banget, sumpah dia kangen banget. Dia tidak ngeharapin ekonomi atau finansial dari kamu, enggak. Dia cuma pingin kamu kembali ke dia lagi ya. Dia pingin fokus ke kamu. Dengan masalah-masalah yang ada saat ini dia juga pingin beresin satu-satu, tapi kamu kembali ke dia gitu ya. Dia nggak mau kehilangan kamu, dia nggak mau jauh dari kamu lagi. Sudah cukup masa-masa yang lalu yang sudah dia perbuat ya, sehingga hubungan kamu dan dia jauh dan kalian tidak saling bertemu gitu ya. Di sini dia ingin memperbaiki hal itu. Dan kartu penambahnya ya, kita lihat ya. Ya, ungkapan perasaan dia kepada kamu. Wedding, guys. Ya. Sebenarnya dia pengen banget nikahin kamu ini. Betul-betul ini udah jadi keinginannya dia. Dia sudah datangin orang tuanya ya. Dia sudah datangin orang tua laki-lakinya juga, minta bantuan, mungkin juga jalan keluar. Di sini dia pengen banget kalau misalkan dia punya salah gitu, dia pengen minta maaf lah gitu ya. Segala atas kesalahan dia ya, yang pernah dia lakukan di masa lalu menyakiti kamu ya. Dia di sini pingin berubah, pingin diterima lagi, dan dia pingin banget bisa dekat dengan kamu, wedding, atau pengen ada komitmen lebih erat lagi sama kamu. Dan di sini pingin ada perjumpaan ya, honeymoon, teman-teman ngerti kan? Yang jelas memang pingin ketemu sama kamu gitu ya. Perasaan dia setelah perpisahan ini bukan semakin benci, tapi malah semakin sayang sama kamu, karena tidak ada orang yang seperti kamu gitu. Nggak bisa dia dapetin lagi dari orang lain ya. Di sini ada energi fire ya. Ada fire ya di sini untuk energi Sagittarius, Aries, dan juga Leo. Dan ada Cancer, ada Gemini, ada Venus ya. Berarti kalau udah ada Venus nih teman-teman ya, semua masalahmu bisa terselesaikan. Ini energi Venus ini bisa tentang keberuntungan ya. Entah karir, keuangan, atau kamu punya masalah apapun dalam kehidupan kamu, dalam rumah tangga atau percintaan kamu, ini bisa satu persatu selesai dan ada keberuntungan di dalam perjalanan kehidupan kamu ya. Di sini ada perubahan, ada ke jalan yang jauh lebih baik dari hari-hari kemarin gitu ya. Kalau kalian banyak menemukan kesusahan, dan kali ini enggak banyak keberuntungan yang bakal kalian dapat. Di sini juga ada energi Merkuri, di mana setelah adanya pertemuan atau adanya komunikasi dengan kamu itu jadi semangat gitu ya. Jadi gairahnya dia muncul lagi. Bukan hanya gairah semangat dia cari uang, tetapi dalam hal libido juga kuat ya. Dan aku di sini ada energi Saturnus yang artinya bahwa ya memang saat ini dia kepingin ada perubahan ke arah yang baik ya. Jadi masalah kemarin dia jadikan sebagai guru, sebagai pelajaran untuk masa depannya, agar tidak kejeblos lagi gitu di dalam masalah yang sama. Kita lihat untuk huruf ya, atau atau gue sampai sampai ini loh, sampai apa ngomongnya kecekcokan karena di luar udah rame banget. Aku takut masuk ke dalam video ini suara-suaranya ya. Inisialnya V, M, dan N. Ada H, ada U, W, Q, Y, E, F, T, ada J, R, dan satu lagi ya teman-teman, ini S. Oke, udah segitu.
Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Teman-teman, kalau memang kalian sudah terhubung ya, dan kamu jangan curiga dulu, bukan karena dia pengen ngedapetin keuntungan ya dengan hubungan yang saat ini terjalin lagi, enggak. Dengerin dulu dengan seksama apa yang mesti kamu dengar ya. Nanti kamu tahu banyak hal dari apa ya, dari komunikasi, nanti kamu bakal tahu deh ya. Dan nanti kedepannya dia juga akan berubah ke arah yang jauh lebih baik dari sebelumnya ya. Dia akan apa ya, kalau kalau ular tuh ganti kulit. Dia juga sama ya, dia pingin berubah karena dia juga pingin hidup bagus, hidup baik di masa depan ya. Dan tetap dengan kamu, selalu dukungan dari orang tuanya juga. Dan di sini memang dia masih belum bisa ngelupain kamu, dan pasti kamu dikejar terus ya, pasti dikejar terus karena memang eh apa ya, kalau aku lihat dari kartunya memang nggak ada tuh ya, nggak ada keinginan dia untuk berpisah atau meninggalkan kamu. Kalau kamu di sini sudah punya pasangan, nah tuh dia ya. Ini yang melibatkan kasus hukum akan terjadi ya. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Dah.